Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bertemu kembali di Our Daily Journal GB Citra 2. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan buat setiap kita pada pagi hari ini. Hari-hari ini sebagian besar penduduk dunia, mereka hidup dalam karantina, mereka hidup dalam zona lockdown karena adanya virus COVID-19 yang sedang melanda hampir seluruh dunia yang ada. Ya, orang-orang ada yang mengalami karantina karena mereka positif COVID-19, ada yang mereka dikarantina karena mereka memiliki gejala-gejala COVID-19, ada juga mereka yang dikarantina mereka berpergian dari luar negeri sehingga harus dikarantina selama 14 hari di daerah tempat dia datang, dan ada juga yang kena lockdown karena daerah tempat tinggal sedang terkena pandemi COVID-19, termasuk di area kita Jakarta. Saya nggak tahu, hari ini mungkin sudah sekitar hampir 2 bulan Jakarta kena kebijakan lockdown, dan kita hidup di masa-masa lockdown ini tentunya tidak nyaman buat setiap kita untuk hidup di kondisi seperti ini. Di gereja kita sendiri hampir 2 bulan kita sudah tidak beribadah secara korporat, kita ibadahnya secara online. Tapi di dalam perjanjian lama ada satu tokoh yang luar biasa yang sebenarnya mengalami lockdown ini. Situasi seperti ini, dia mengalami karantina yang luar biasa. Sekitar kurang lebih 1 tahun dia mengalami karantina. Tokoh itu bernama Nuh. Di dalam Kejadian 8 ayat 5 dikatakan seperti ini. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Jadi kalau dicatat di sini, ini bulan ke-10 ditambah 40 hari. Tapi sebelum itu Nuh sudah masuk bahtera sekitar 7 hari. Dan setelah itu, setelah 40 hari ada 7 hari dan 7 hari lagi kalau nggak salah. Itu Nuh baru bisa keluar dari karantinanya. Jadi total ada sekitar kurang lebih 1 tahun Nuh berada di dalam bahtera. Dan kalau kita flashback jauh lagi ke belakang, ternyata setelah umur 500, setelah Nuh mendapatkan keturunan yaitu Sem, Ham, dan Yafet, Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Dan pada saat bahtera itu selesai, Nuh berumur 600 tahun pada saat dia masuk ke dalam bahtera. Jadi ada tenggat waktu ya hampir 100 tahun, saya nggak tahu hampir itu bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, 70, ya rentang waktu sekian waktu lamanya. Nuh kerjanya membuat bahtera. Di mana? Di puncak gunung. Jadi Nuh sudah memberikan hidupnya selama sekian puluh tahun untuk masa di mana dia harus dikarantina 1 tahun ini. Allah mempersiapkan Nuh sebelum dia masuk ke dalam bahtera itu puluhan tahun lamanya. Hari-hari ini saya percaya setiap kita pun sudah dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang ada pada hari ini. Saya percaya setiap firman yang kita dengar setiap minggu di gereja, setiap renungan yang kita baca, setiap pagi, setiap malam, di waktu-waktu saat teduh kita tentunya menguatkan setiap kita. Dan di masa karantina ini, inilah ujian kita sebenarnya. Pada saat kita tidak bisa ibadah lagi secara korporat, masihkah iman kita tetap kepada Tuhan? Masihkah iman kita, percaya kita tetap kepada Tuhan? Dan pada saat lockdown terjadi, pada zaman Nuh hanya ditemani oleh istri, 3 orang anak dan 3 orang menantunya. Selebihnya adalah binatang-binatang yang berpasangan-pasangan yang Tuhan suruh Nuh untuk membawanya masuk ke dalam bahtera. Tidak ada Zoom pada saat itu, tidak ada WA pada saat itu, tidak ada medsos, Instagram tidak ada, Facebook tidak ada. Tidak ada online shop pada saat itu. Nuh totally hanya 1 tahun lamanya. Dia bergaul dengan keluarganya, dia bergaul dengan binatang-binatang yang ada di dalam bahteranya. Sehingga saat dia keluar dari bahtera,
Nuh bisa menjadi teladan buat keluarganya. Pada saat itu saya percaya, apa yang membuat Nuh bisa melalui segala sesuatunya? Karena Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Karena Nuh mempunyai iman yang kuat dengan Tuhan. Selain itu juga, Nuh bukan orang yang egois. Nuh bukan orang yang memikirkan dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan orang-orang lain di sekitarnya. Dia membangun bahtera. Karena dia tahu bahwa hari itu akan tiba di mana bumi akan diliputi oleh bencana air bah. Dan dia sayang kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada keluarganya. Nuh bukan orang yang egois. Hari-hari ini, mari kita juga mau dalam masa karantina ini, kita bukan jadi orang yang egois. Kita juga jadi orang yang beriman. Lewat apa? Kita mau mengikuti aturan pemerintah kita. Karena dengan menaati pemerintah kita, itu adalah aksi iman kita. Salah satu aksi iman kita. Dan saat kita berada di rumah kita masing-masing, kita mengarantina diri kita melockdown diri kita. Itu tandanya kita tidak egois, mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan keluarga kita, kepentingan orang-orang yang kita kasihi. Kita mengasihi mereka, karena itu kita mengikuti anjuran pemerintah. Memang ada kalanya beberapa mereka harus pergi untuk bekerja, mereka pergi untuk belanja kebutuhan pokok, it's okay. Yang penting kita mengikuti protokol yang sudah pemerintah terapkan kepada setiap warganya. Hari ini mari kita sama-sama belajar dari Nuh. Kalau kita menghadapi baru 2 bulan lockdown, Nuh sudah menghadapi 1 tahun lockdown, 1 tahun karantina, dan dia bertahan sampai akhir. Dia keluar dari bahtera sebagai pemenang. Dia membawa keluarganya untuk menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan buat Nuh dan keluarganya. Hari ini tetap semangat di dalam masa lockdown ini, tetap berharap kepada Tuhan bahwa saat kita keluar dari lockdown ini, kita adalah